Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya yang saya cintai, saya banggakan dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Senin, tanggal 19 Februari 2024. Alhamdulillah sudah ada updatean terbaru dari KPU, update real count perhitungan suara pasangan Capres-Cawapres. Ini saya ngambil video ini pukul 12:33 menit. Udah dulu, biar panjenengan tidak kaget. Kalau saya sih nggak kaget, saya sudah memprediksikan jauh-jauh hari ya, sebelum hari pemungutan suara. Yang ngikutin KBN pasti paham, tahu. Saya dulu waktu masih musim-musim survei, saya perkembangan terkininya pasti saya update, biar menjadi data otentik ya. Dan saya di akhir-akhir hari survei menjelang hari tenang, saya menyampaikan ini kalau sampai hari pemungutan suara, saya prediksikan bisa 55%-an kemenangan. Ketika itu kan survei rata-rata 50%, 51%, paling tinggi 52% untuk kemenangan Prabowo Gibran ya. Saya prediksi saya ini kalau sampai hari H bisa jadi kemenangan Prabowo di 55%. Nah, ini terbukti sudah sejak kemarin. Update terbaru hari ini, jam ini diupdate oleh KPU, real count ini pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Hari ini ya, tanggal 19 Februari, hari Senin. Hari ini sudah sebanyak 70,84% suara masuk. Suara itu dikumpulkan dari sebanyak 583 TPS, sekian lah ya. Tepatnya 583.157 TPS yang sudah masuk dari total keseluruhan TPS di Indonesia sebanyak 823.236 TPS. Sekali lagi, suara yang sudah masuk di rekap real count KPU sebanyak 70,84%. Nah, dari perolehan suara yang sudah masuk ini, Prabowo Gibran persentase kemenangannya semakin bertambah. Saat ini sudah mengantongi suara sebanyak 55.130.000 sekian. Saya ulangi, 55.130.000 sekian suara. Dengan kemenangan pada angka 58,37%. Telah kan, lebih kan dari prediksi yang saya sampaikan kemarin. Ini sudah kemenangannya 58,37%. Hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu kemenangannya masih di angka 57,9%. Hari Minggunya seharian tidak ada update dari KPU. Ya mungkin libur mungkin ya. Ya KPU juga manusia orang-orangnya kan. Perlu hari libur kan. Perlu refreshing. Nyambut gawe terus kok anggar kelenger semaput itu disalahna pemerintah maning gitu. Banyak ya kita ucapkan bela sungkawa. Kita tahu ada sekitar 50-an petugas pemilu yang meninggal dunia pada saat proses pemungutan hingga perhitungan suara. Tersebar di seluruh Indonesia. Petugas pemilu itu paling banyak dari anggota KPPS yang langsung menghitung suara di lapangan sih. Selain itu ada linmasnya dan petugas KPPS yang lain. Mudah-mudahan mereka meninggal dunia dalam kondisi syahid ya, dalam bahasa Islamnya syahid, mati karena sedang menjalankan tugas negara, tugas mulia, tugas demokrasi ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya lanjutkan kembali ke laptop. Saya ulangi, Prabowo Gibran sampai detik ini sudah mengantongi suara sebanyak 55.130.000 sekian, atau 58,37%
kemenangannya dari total sebanyak 70,84% suara yang masuk. Sementara itu untuk pasangan ranking 2 masih diduduki oleh pasangan Amin Anies Muhaimin dengan mengantongi suara sementara 22.978.000 sekian, dalam kurung 24,33%. Dan seperti biasa, pasangan seret-seret Ganjar Mahfud masih enjoy nongkrong di pojokan di ranking buncit, ranking terakhir. Nekem, nyaman mungkin nekem, dengan perolehan suara sementara sebanyak 16.333.000 sekian, dalam kurung 17,29% suara. Itu update terkini jam ini, hari Senin tanggal 19 Februari 2024, diupdate oleh KPU pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bravo untuk 02 Prabowo Gibran, target melampaui satu putaran nampaknya di depan mata dan nampaknya akan sangat sulit. Sangat sulit lah untuk diselip karena tinggal 30% suara saja yang belum masuk. Dan selisihnya signifikan. Selisih kemenangannya sangat signifikan dan dari hari ke hari semakin naik angkanya ke sini, bukannya semakin turun kemenangannya Pak Prabowo tapi semakin tinggi. 58% sangat sulit itu dikebut. Bahkan kalau bergabung ini antara 01 dan 03 pun belum bisa menyalip suaranya, apalagi kalau sendiri-sendiri. Selamat ya bagi yang menang. Yang dukung 02, selamat, saya ucapkan selamat, sukses. Anda bekerja dengan baik untuk memenangkan Pilpres ini sehingga berhasil apa yang dicita-citakan, menang satu putaran. Dan satu putaran ini termasuk yang saya sampaikan, saya dengungkan sejak dini ya. Saya sepakat itu karena beberapa pertimbangan yang pernah saya sampaikan, di antaranya adalah menghemat keuangan negara sedikitnya 17 triliun rupiah. Itu bukan jumlah yang sedikit. Kalau kemudian diproyeksikan untuk kepentingan-kepentingan sosial, kepentingan-kepentingan masyarakat bawah, jumlah yang sangat besar. Tapi yang paling penting menurut saya adalah pemilu satu putaran ini adalah bagaimana potensi chaos, potensi konflik, benturan horizontal antara sesama anak bangsa bisa kita hindari. Itu yang paling penting menurut saya di samping persoalan ngirit dana APBN itu. Karena kita bisa bayangkan pada ronde pertama saja sudah sepanas ini ya, apalagi kalau kemudian berlangsung dua ronde. Pada ronde kedua final ya, baik itu antara 02 dengan 01 ataupun dengan 03, itu pasti akan berjalan jauh lebih panas, sangat panas final, karena bisa dikatakan pertarungan hidup mati. Dan waktu jedanya itu lumayan lama Mas, Mbak, sekitar 5 bulan. 5 bulan ini waduh pasti akan banyak broker berhamburan masuk untuk menjadi provokator, untuk menjadi penumpang gelap, untuk menjadi pendana, dan kita tahu ada indikasi campur tangan pihak asing yang ingin memainkan Pilpres pemilu kita ini. Mereka punya banyak kepentingan, sehingga kepentingan mereka adalah bagaimana menggolkan capres yang menurut mereka bisa disetir, bisa sepaham dengan tujuan mereka di Indonesia. Di antaranya adalah proyek hilirisasi nikel yang oleh Pak Jokowi menjadi proyek besar sangat penting demi kepentingan ekonomi besar bangsa kita ke depan. Itu ditolak oleh sejumlah negara Eropa karena mereka tentu kehilangan mata pencaharian, bisnis ekonominya besar-besaran, tidak bisa lagi beli bahan mentah nikel dari kita. Karena kebijakan itu melarang kita menjual bahan mentah nikel. Nikel yang kita produksi harus diolah dulu jadi baterai HP misalkan dan lain sebagainya, baru kemudian itu dijual ke sana, ke luar negeri. Tentu saja nilai ekonomisnya menjadi jauh
berkali-kali lipat lebih besar. Dan tentu saja pengusaha asing menjadi kehilangan keuntungan yang sangat besar. Nah, kelompok inilah pengusaha-pengusaha bangsa asing ini ya, negara-negara asing ini yang kemudian nggak terima dengan itu, dengan Pak Jokowi, dengan jagoannya Pak Jokowi, sehingga kemudian menyelundupkan kepentingan politiknya kepada lawan politik Pak Prabowo dengan berbagai macam isu hamburan, dana yang tidak sedikit, bagaimana agar jagoannya Pak Jokowi kalah. Nah, ini dia yang menjadi persoalan besar. Kalau sampai 2 putaran, mereka pasti akan menghamburkan dana lagi besar-besaran untuk memprovokasi rakyat. Bagi mereka semakin chaos, pemilu ini semakin menyenangkan karena ada kesempatan lain, kesempatan hal yang lain selain masalah ekonomi untuk bisa mereka mainkan, bisa masukkan. Semakin chaos, semakin konflik, semakin perang, bahkan ya, itu mereka semakin senang karena ada potensi kepentingan ekonomi dan kepentingan politik yang lainnya yang bisa masuk di situ. Numpangnya jadi provokator, jadi nyponsori dan lain sebagainya. Ya, itu terjadi sudah di negara-negara Timur Tengah yang hancur gara-gara campur tangan asing masuk intervensi dengan persoalan politik dalam negeri mereka. Oke, alhamdulillah bahwa 1 putaran pemilu sudah diambang pintu, tinggal proses penetapan secara resmi oleh KPU. Ini real count benar. Ya memang ini tidak bisa dijadikan alasan kemudian tiba-tiba otomatis Pak Prabowo yang jadi presiden. Tetapi bahwa itu hasil real count dan menjadi pengetahuan kita bahwa dengan angka itu ya otomatis lah. Otomatis bahwa yang akan nanti dilantik oleh KPU Pak Prabowo Subianto Gibran. Begitu. Proses resminya seperti apa ya nanti ketika KPU membuat keputusan penetapan hasil Pilpres. Setelah itu akan ada pelantikan presiden, wakil presiden di MPR. Kan begitu, bro. Oh, nggak usah percaya sama real count. Di situ kalau nggak percaya urusan dewek, kalau baca ngerong-ngerong esok aja nangis. Mungkin bisa beda karena mana informasi awal, mana pengetahuan awal, mana prosesi berita acara penetapan, mana pelantikan. Ya orang deklarasi kemenangan kok dilarang dilaporkan ke polisi, gimana? Wong kok kuper temen yang metuang gunung, metuang gua maksudnya lo, gua nang gunung. Oke, alhamdulillah, alamin. Terima kasih. Bravo untuk kita semuanya. Kita tetap jaga persatuan dan kesatuan. Kita harus legowo, yang kalah legowo, yang menang gak usah terlalu membanggakan diri, tidak usah terlalu euforia. Saatnya kita bersatu kembali demi Bhinneka Tunggal Ika, demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Kamati.